Kalau untuk yang di Alkit sini kesannya jauh lebih berkesan di Alkit Mas ceritanya. Malah jauh berkesan di sini Iya, daripada di awal-awal. perjuangannya jauh lebih berat di sini Mas. Ini kebetulan salah satu yang jualan chicken katsu itu satu-satunya di alun-alun Kidul Surakarta itu tempat saya. Iya betul. Itu satu-satunya Mas. Dulu pertama kali saya jualan di sini pas pada saat itu musim hujan. Itu saya hari pertama kali jualan itu laku 8 porsi. Hari kedua masih diguyur hujan dengan hujan yang sama kayak kemarin. Itu saya lakunya 7 porsi. Setelah itu saya libur seminggu, saya memperbaiki tenda saya. Pas pada saat itu kan hari ketiga saya mau jualan itu tenda saya itu hancur Mas. Rempal semua, enggak tahu kenapa paginya itu tenda saya itu rempal semua Mas. Akhirnya saya memutuskan untuk libur dulu 2 minggu memperbaiki tenda yang rusak. Akhirnya saya sekarang udah punya tenda yang ya insya Allah kokoh lah Mas. Kayak gini, berarti dulu awal-awal nggak kayak gini ya Mas ya? Nggak ada Mas. Nah dari mulai saya bentuk tenda seperti ini, dengan konsep seperti ini, warung yang seperti ini, saya berusaha memberikan sebuah kenyamanan kan untuk pembeli. Dari situ Mas, saya untuk penjualan itu yang dulunya hanya laku 8, 7 porsi, itu di bulan berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga itu saya jadi naik di angka 30 sampai 50 porsi. Itu stabil Mas. Setelah itu semakin kesini ya alhamdulillah Mas, per hari itu kalau hari-hari biasa di setiap hari, saya kan Senin libur ya Mas. Oh Senin libur. Iya, di hari Selasa sampai hari Jumat itu ya minimal 100 sampai 150 lah porsi. 100 sampai 150 porsi. Itu satu porsi rata-rata harga? Itu rata-rata kalau yang paling murah itu harga 12.000. 12.000, berarti mungkin paling rata-rata ya satu hari 1 juta itu nyampe ya Mas ya? Kurang lebih Mas, satu hari sekitar segitu. Tapi kalau paling rame pernah tembus rekor itu berapa porsi? Kalau untuk yang paling rame itu pas ketika hari Sabtu malam Minggu Mas, itu saya bisa kurang lebih tembus 250 porsi Mas. 250 porsi, Iya. berarti mungkin ya hampir 3 jutaan nyampe ya? Iya kurang lebih Mas. Itu ibaratnya kalau sama gajinya karyawan dulu udah kalah? Ya, Apa masih menang karyawan dulu? kalau Masih? dibandingkan dengan cara perhitungan bulanan, Nah, gaji saya dulu di bank sama usaha yang sekarang ini 4 kali lipatnya Mas. 4 kali lipatnya? Iya. Berarti ibaratnya keputusannya itu keputusan tepat ya Mas ya, berarti ya? Iya Dalam arti keluar alhamdulillah. Dari Iya Mas. saus-sausnya itu apa emang dari awal jualan udah kayak gitu Mas? Untuk dari awal jualan kan saya cuma hanya menggunakan saus pedas sama saus mayones saja Mas. Berarti dua aja ya? Iya, Gitu. saya belum ada inspirasi terkait dengan saus original itu apa, saus ekstra pedas itu apa, saus barbecue apa, black pepper sama teriyaki. Bahkan teriyaki itu muncul pada saat saya punya outlet di alun-alun Kidul ini Mas. Oh, munculnya di sini? Iya, launchingnya juga di alun-alun Kidul ini teriyaki. Itu untuk saus-saus ini kebetulan istri Mas. Oh yang bikin istri? Ya, yang menciptakan ide-ide saus ini adalah istri saya Mas. Resepnya dari mana kalau istri gitu Mas? Itu istri kebetulan juga jago masak Mas. Oh, Istri jago juga masak, jago dia masak. menciptakan saus-saus racikan sendiri nih Mas. Jadi kita bukan support dari merek lain, tapi memang benar-benar kita racik sendiri. Ya perkenalkan, nama saya Sandro Cahya Pratama. Saya biasa dipanggil Mas Sandu. Untuk usaha saya saat ini chicken katsu Mas, yang ada di alun-alun Kidul Surakarta. Oke, Mas Sandro ya Mas ya? Ya, Sebelumnya Mas Sandro sebelum usaha ini pekerjaannya apa Mas? Kalau boleh tahu. saya sebelum punya usaha ini pekerjaannya di Bank Mandiri Mas. Oh pegawai bank ya? Iya, pegawai bank BUMN Bank Mandiri Solo, area Solo. Oke. Itu berapa lama Mas? Saya kerja di Bank Mandiri area Solo itu kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun? Iya. Terus kenapa Mas akhirnya memutuskan untuk dari pegawai bank BUMN beralih ke wirausaha? Ya banyak faktornya Mas. Menurut pengalaman saya sebagai seorang karyawan kan istilahnya kita jadi seorang karyawan itu kan banyak aturan ya Mas ya. Ya mungkin kalau memang prinsipnya dari masing-masing seseorang itu kan ada yang mau diatur, ada yang nggak mau diatur. Nggak mau diatur tapi ingin jadi karyawan. Nah itu sebenarnya dia punya basic jadi seorang pengusaha Mas. Oh, gitu. Terus
Kalau untuk perbandingan saya terkait dengan karyawan dan wirausaha, itu menurut saya pribadi, dulu awalnya saya takut Mas. Sebelum saya mau jadi seorang wirausaha ini saya takut. Takutnya apa? Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau usaha saya ya kalau jalan, kalau nggak jalan, sedangkan saya jadi karyawan itu udah punya pendapatan per bulan yang udah pasti. Kalau jadi wirausaha belum tentu Mas kita dapat uang segitu. Ya. Tapi menurut setelah saya jalani sampai saat ini ternyata itu prinsip yang salah. Kita kalau memang mau terjun di dunia wirausaha ya kalau sudah bekerja ya jadi karyawan, terus kita pengen punya usaha, nggak bisa Mas kita jalani dua-duanya itu nggak bisa. Dan memang harus dikorbankan salah satu. Kalau kamu mau berkarir atau jadi wirausaha. Kalau kamu berkarir ya kamu fokus sama karirmu. Jangan pernah punya pemikiran jadi seorang wirausaha kalau kamu masih punya pikiran sebagai seorang karyawan. Gitu. Kalau kamu udah terjun ke usahamu ya tinggalkan karirmu. Kembangkan usahamu sesuai dengan kemampuanmu. Oke, Mas Sandro, kalau boleh tahu kenapa Mas kok dalam arti pengen jadi wirausaha, apakah emang backgroundnya sebelumnya keluarga dari wirausaha semua atau gimana? Mungkin boleh diceritain. Iya, tidak Mas. Saya dari keluarga yang berbeda Mas. Maksudnya dalam arti berbeda prinsip. Dari seorang bapak itu adalah seorang pemerintahan. Bapak sempat menjabat sebagai seorang kepala desa di Desa Madigondo di daerah Solo Baru. Oh, daerah Solo Baru ya. Selama 2 periode. Dan ibu saya itu adalah seorang wirausaha yang dimana keturunan dari simbahnya dulu itu juga seorang wirausaha. Nah dari situ saya kan dari anak kembar pertama ya Mas ya. Oh, kembar ya Mas ya berarti ya? Iya. Sandro sama satunya? Iya, yang satunya namanya Mas Sandi. Dia mungkin basicnya meneruskan di jejaknya bapaknya. Oke, jadi masuk pemerintahan ya? Iya. Jadi sekarang dia juga melanjutkan bapaknya di Desa Madigondo itu, Kelurahan Madigondo itu. Kalau untuk saya dulu juga sebenarnya enggak mau Mas jadi seorang pengusaha, tapi kok memang mengacunya ke sana. Nah, saya mencoba untuk peka dalam hal ini, ya akhirnya saya cenderung berwirausaha untuk meneruskan jejak ibu saya. Meneruskan jejak ibunya ya Mas ya. Maaf Mas, apakah Bapak sempat ngelarang ibaratnya Mas Sandro beda jalur nih sama Bapak? Atau mungkin malah ibu yang mendukung Mas Sandro istilahnya untuk berwirausaha? Kalau untuk dari kedua orang tua itu tidak ada larangan Mas, tidak ada larangan. Untuk dari saya pribadi mau berkarir atau mau berdagang itu tidak ada larangan. Setahu saya kedua orang tua saya itu selalu mendoakan saya mana yang terbaik. Gitu. Itu orang tua yang terbaik ya Mas. Iya. Dulu waktu keluar dari pekerjaan itu apakah emang langsung jualan chicken katsu atau sebelumnya ada usaha yang udah jalan? Iya. Dulu sebelum saya keluar dari Bank Mandiri itu pada tahun 2019 kalau tidak salah, itu saya merintis usaha pertama kali itu jadi seorang pedagang mie ayam bakso. Jadi saya kerja di bank ya juga dagang mie ayam bakso. Oh, berarti dulu udah karyawan tapi juga wirausaha ya Mas ya. Sambil menyelam minum air ya Mas ya. Oke. Nah, terus akhirnya istri saya pas pada saat itu usia kandungan itu 6 bulan dan kok ternyata membutuhkan tenaga yang ekstra. Lah saya kan kasihan Mas. Setelah itu istri saya mau lahiran itu saya mie ayam bakso saya stop Mas. Mie ayam bakso saya stop. Habis setelah itu anak saya usia 2 bulan itu saya lanjut berwirausaha lagi tapi masih kerja di Bank Mandiri juga. Oh, posisi masih kerja juga. Iya. Itu saya jualan nasi goreng bakmi Jawa Mas. Nasi goreng bakmi Jawa. Iya, itu juga saya sendiri yang masak Mas. Oh, jenengan sendiri? Iya, mie ayam bakso sendiri, nasi goreng bakmi Jawa sendiri. Terus akhirnya timbul inspirasi chicken katsu. Tapi untuk nasi goreng sama bakmi Jawanya udah berhenti? Sudah Mas, sudah berhenti. Sudah berhenti karena memang saya mau
fokus sama usaha yang baru ini yang saya bentuk dengan istri saya, yang saya dirikan sama istri saya berdua, Chicken Katsu ini Mas. Dulu awalnya coba-coba Mas. Saya dulu belum terbentuk yang namanya saus original itu kayak gimana, saus Burberry itu kayak gimana, black pepper gimana, teriyaki gimana. Dulu saya hanya bikin chicken katsu yang hanya bikin-bikinan aja, bisanan aja, sausnya cuma hanya saus original saus pedas sama saus mayones. Terus akhirnya saya pun sama istri punya ide buat mengembangkan usaha ini yang dulu diawali di Car Free Day Solo Baru. Jadi usaha saya pertama kali berdiri Chicken Katsu itu bulan Juli tahun 2022. 2022. Ya, itu bulan Juli itu berdiri, punya usaha satu di Car Free Day Solo Baru. Terus di bulan bulan November itu saya karena usaha yang pertama itu kok di Car Free Day kok setiap bawa beberapa box habis, akhirnya saya punya ide lagi bersama istri pengen buka 2 cabang di Car Free Day yang titiknya agak jauh Mas. Titiknya agak jauh. Nah, dari 2 ke titik kedua itu alhamdulillahnya tidak semakin sepi tapi malah justru semakin ramai. Bahkan omset yang titik kedua ini jauh lebih banyak daripada yang pertama Mas. Daripada yang pertama. Iya. Tapi posisi itu masih kerja di posisi pada saat saya bulan Februari itu, jadi kan itu kan usaha di bulan Juli. Bulan Februari itu saya udah keluar dari Bank Mandiri. Oh, Februari udah keluar, akhirnya Juli kemarin ini. Punya usaha Chicken Katsu. Ya, itu yang memutuskan untuk resign itu karena emang mau buka usaha ini apa gimana, Mas? Ya karena memang saya mau fokus sama usaha Chicken Katsu saya ini, Mas. Itu. Oke. Terus kemudian setelah usaha yang kedua yang di Car Free Day itu udah berjalan, ya saya pengen nambah lagi satu lagi, tapi kok saya sebenarnya dulu di alun-alun Kidul ini cuma hanya berupa harapan Mas. Saya enggak menyangka kalau saya itu dapat di alun-alun Kidul ini Mas. Karena memang prosesnya juga agak susah Mas jualan di sini Mas. Akhirnya saya yang lapak ketiga ini di alun-alun Kidul Surakarta. Ya alhamdulillah sekarang dapat tempat ramai ya Mas. Dapat tempat yang ramai. Penjualannya juga cukup banyak. Tapi awal-awal hari pertama jualan Chicken Katsu itu omsetnya sekitar berapa? Jangan masih ingat Mas? Ingat Mas, pada saat itu saya pertama kali jualan yang diselimuti rasa takut. Masih rasa takut ya berarti ya? Takut enggak laku, takut nggak habis dan lain sebagainya lah. Pokoknya dagang semangat sih, semangat. Tapi diselimuti rasa takut. Pada saat itu saya omsetnya kurang lebih 350.000. 350 hari pertama ya Mas ya? Iya. Itu di outlet CFD yang pertama. Terus kemudian saya kan buka 2 di sana. Untuk outlet yang kedua itu karena udah punya pasaran di titik yang pertama. Yang di outlet kedua itu kurang lebih sekitar setiap hari Minggu pagi sampai selesai jualan itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. 1 juta sampai 1.500.000 dari awalnya 300.000 yang masih takut-takut, terus akhirnya dapat omset segitu masih takut-takut nggak Mas? Ya dari situ karena sudah terbiasa, sudah membiasakan istilahnya menghilangkan rasa ketakutan Mas. Karena menurut saya orang yang udah punya prinsip buat berdagang itu bukan modal Mas yang diutamakan. Modal memang perlu. Modal, semangat itu juga perlu, tapi malah justru yang perlu disiapkan itu adalah mental dulu ya Mas ya? Karena kalau punya modal, punya semangat, tapi kalau mentalnya nggak kuat ya sama aja percuma ya, Mas. Iya. Makanya itu kenapa kok perlu disiapkan mental itu dibentuk buat kamu siap nggak rugi. Kamu siap nggak, kalau misal kamu rugi kamu masih mau semangat nggak? Kalau kamu udah sukses, kamu siap nggak sombong apa enggak? Iya. Ya Mas Sandro, pengalaman yang paling berat saat buka usaha itu menurut pengalaman Mas Sandro apa? Yang paling berat? Pengalaman yang berat yang tidak pernah saya lupakan itu pas pada saat saya punya usaha Chicken Katsu yang dulu saya sering wirawiri ikut basar Mas, ikut basar ke sana kemari. Itu pernah mengalami
eh, penjualan yang menurut saya nggak masuk akal sih. Nggak masuk Tapi akal itu dalam realita. Oh, Realita yang menjadi sebuah cerita. Sehari itu saya laku 1 porsi, Mas. Hanya benar-benar 1 porsi. padahal itu Hari keduanya saya Betul. jualan lagi, laku 1 porsi lagi, Mas. Itu Gitu. pengalaman yang benar-benar nggak pernah saya lupakan, Mas. padahal itu ikut bazar ya Mas ya. Basar, Tapi Mas. satu hari Udah cuma- pasti itu dikunjungi orang loh, Mas. Kalau orang jualan di pinggir jalan mungkin kan udah pasti ya wajar ya, Mas ya. Hmm. Itu di perkampungan dan itu orang jajan semua, Mas. Itu pernah Mas laku cuma 1 porsi. Tapi akhirnya dari hal itu jenengan sekarang masih ikut-ikut bazar atau udah nggak ikut Mas? Untuk sementara waktu ini udah nggak ikut pasar, Udah nggak Mas. ikut belum ya? Karena Karena- memang udah punya tempat di alun-alun kidul dan memang rencananya kedepannya nanti pengen ikut pasar lagi, cuman belum tahu kapan mau ikut pasar lagi. Oke Mas Andro, paling yang terakhir saran-sarannya buat teman-teman yang istilahnya mungkin baru mau mulai usaha, menurut pengalaman Mas Andro itu gimana? Untuk saran teman-teman yang pengen buka wirausaha, untuk yang saat ini masih jadi karyawan, untuk yang saat ini sedang bingung mau usaha apa, sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri, Mas. Apapun tujuan teman-teman mau buka usaha itu bagus. Kembali di awal lagi tadi, Mas. Yang perlu kita siapkan adalah mental, Mas. Mental di mana itu yang perlu disiapkan pertama kali ketika kita mau buka usaha. Karena dari mental itu udah membentuk semuanya, Mas. Kita dari mental yang benar-benar bagus itu siap buat rugi, siap menerima keuntungan yang lebih. Itu, Mas. Ya, jadi buat teman-teman semua, kalau memang punya inspirasi buat berwirausaha, berdagang, segera kembangkan sekarang.